bertemu lagi dengan kami di Ruang Tram. Nah, kali ini kami akan membacakan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa semester lalu. Ya, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan dosen-dosen yang ada di Tram. Yang pertama, saya Kamal, Orkom. Saya Rino, Kejut Listrik. Saya Ezi Matem. Saya Eni Visa 1. Saya Canvis. nah langsung saja ya kita bacakan hasil evaluasi pembelajarannya. Komentar pertama untuk Ibu Ica Anvis, jangan berikan tugas yang sulit untuk kedepannya katanya. Bagaimana tanggapan Ibu Ica? Bagaimana ya? Mungkin nanti biar bisa nanti kita diskusikan lagi gimana lebih baiknya, gimana mau teman-teman kira-kira tugas itu seperti apa. Tapi kalau tingkat kesulitan tugas sendiri kan tentu semakin ini mungkin pas awal tidak terlalu, pasti akan semakin sulit gitu. Biar teman-teman juga terbiasa untuk mengerjakan di lapangan nanti gitu. Mungkin saya rasa sekian untuk kita. Nah, bagi teman-teman udah nemuin jawabannya kan? Selanjutnya, ini ada buat pertanyaan buat Pak Rino Listrik nih. Jangan berikan tugas yang beruntun ya Pak. Bagaimana nih tanggapan Bapak? Beruntun ya. Jadi memang pas semester lalu karena kita penilaiannya itu memang setiap minggu ya. Jadi sebenarnya teman-teman bukan berarti harus menyerah dengan tugas beruntun, tapi teman-teman itu melatih teman-teman semua untuk mengatur manajemen waktu dengan baik. Jadi misalkan malah saya sebetulnya semester kemarin itu cuma ngasih tugas semalam sebelum mata kuliah. Jadi teman-teman saya kasih tugas dan besoknya langsung dikumpulkan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu waktu seminggu untuk mengerjakannya, dan menurut saya itu sangat memudahkan. Walaupun tugasnya beruntun, tapi saya kasih waktu itu cukup 1 hari untuk mengerjakannya, dan itu untuk persiapan mata pembelajaran esok harinya. Itu mungkin. Jadi teman-teman atur waktu dengan baik lagi dan bisa mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Nah, terima kasih kepada Pak Rino. Selanjutnya, Komentar untuk Pak Kamal Orkom, sering-sering coret SSI dong Pak. Apa tanggapan Bapak? Jadi ini mungkin karena mereka di awal-awal dulu sebelum COVID ya. Jadi kan kita sempat ke SSI tuh. Nah, sekarang sementara di akhir-akhir perkuliahan itu sudah tidak lagi ke SSI. Nah, mungkin mereka rindu dengan masa-masa di SSI itu ya. Karena kita kan sempat praktikum juga di awal-awal, dan rasanya memang kurang kalau praktikumnya itu tidak tatap muka, tapi hanya sekedar disimulasikan lewat komputer. Mungkin itu sih maksudnya dia. Tapi kalau kita bisa mungkin sih akan di SSI, tapi memang selama COVID ini mungkin metode pembelajarannya agak berubah. Terima kasih Pak Kamal. Mungkin tadi bisa nyangkut juga ya ke komentarnya ke yang lain juga. Nanti mungkin misalkan ke SSI yang lain ini, misalkan saya untuk semester depan mungkin nggak terlalu banyak, by default kita nggak kuliahnya di kampus. Tapi kalau mata kuliah elektronika dan rangkaian listrik itu teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan di rumah untuk komponen-komponen yang kecil. Jadi ada beberapa dosen mungkin berbeda juga metode pembelajarannya semester depan. Jadi tetap kita meminimalisir untuk ini ya, untuk meminimalisir kemungkinan COVID ya. Jadi untuk patuhi protokol kesehatan, dan juga kita harus semaksimal mungkin mengatur pembelajaran agar bisa menjaga kesehatan kita. Yang lain mungkin ada praktikumnya yang ini. Ya, mungkin kalau untuk diagnostik sendiri kita usahakan untuk lab SSI, tetapi mungkin nanti kan dari jam 8 sampai jam 4 saya akan bagi 2 sesi gitu. Dari 8 orang dari jam 8 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 4, jadi 4 jam. Jadi saya rasa seperti itu untuk meminimalisir social distancing tadi. nah berikut itu karena alasannya pandemi juga ya teman-teman. Selanjutnya ada tanggapan di Ibu Ezi. Kayak ini mahasiswa ini terlalu cinta dengan Indonesia Bu. Ini ada tanggapannya. Berikan referensi yang tidak berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris. Yang tidak berbahasa Inggris. Jadi bahasa Yes. Oh iya. Ya. Ya silakan Ibu yang bisa menjelaskan kepada mahasiswanya. Karena kita mau go internasional. Jadi kita harus menggunakan referensi dalam bahasa Inggris. Enggak, maksudnya gini, karena buku-buku
berbahasa Inggris. Jadi kita pakai buku-buku yang berbahasa Inggris. Yang kedua, karena membiasakan mahasiswa untuk melihat atau membaca kata-kata berbahasa Inggris. Karena elektromedis itu kemungkinan nanti kan dia akan banyak membaca manual book atau membaca buku-buku lain yang dari luar negeri itu juga berbahasa Inggris, sehingga harus dibiasakan dari sekarang untuk berbahasa Inggris. Tapi memang dikompilasikan juga dengan buku yang berbahasa Indonesia. Cuman karena yang berbahasa Inggris itu banyaknya e-book, jadi saya memang yang kirim e-book yang berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin bukunya bisa dibeli atau dicari di toko-toko buku ya, khusus untuk mata kuliah. Atau sekalian presentasinya bahasa Inggris sekalian. Berarti komen tahun depan nanti. Bapak dan Ibu yang lain mungkin yang pernah memberikan referensi bahasa Inggris, bagaimana nih Tak tanggapannya? boleh bahasa Inggris. Kalau di kami ya, itu tuh kalau di mata kuliah bahasa Inggris sudah jelas ya, materinya nggak ada yang bahasa Indonesia. Walaupun dalam penyampaiannya kita pakai bahasa Indonesia, tapi memang benar kalau dia kan sejalan ya dengan mata kuliah yang lain. Jadi mata kuliah yang lain pun juga harusnya sudah dibiasakan dengan istilah-istilah tertentu yang bahasa Inggris. Terutama kalau di dunia komputer saja misalkan ya, kita akan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Nanti di jaringan juga kita akan susah kalau kita menggunakan terminologi bahasa Indonesia, seperti kayak misalkan jaringan itu kita biasa sering sebut network, router itu kita sebut routing, router, bukan perutean, itu lebih terasa janggal. Dan nanti memang di dunia kerja mungkin istilah-istilah yang dalam bahasa Inggris yang lebih sering digunakan, termasuk dalam mata kuliah yang lain juga, termasuk fisika, anatomi fisiologi, terutama alat elektromedis sendiri, memang seperti itu. Jadi dibiasakan, hari ini tetap dibiasakan. Kita akan beri bertahap, tidak semuanya dalam bahasa Inggris yang dijatuhkan satu ember, tapi kita siram dengan satu botol supaya tumbuh. Ya, perlahan-lahan ya Pak. Ya. Galon. Nah, selanjutnya komentar untuk Bu Yeni. Sudah bagus, cuma tugasnya kalau bisa dikurangi ya Bu. Apa komennya Bu? Ya, memang untuk selama pandemi ini di Fisika Elektromedis 2, memang saya sengaja memberikan tugas bersistematis. Jadi sehari sebelum perkuliahan saya menyuruh mahasiswa merangkum, tujuannya untuk agar ketika kita kuliah itu masuk langsung ke diskusi. Diharapkan di sistem seperti itu saya bisa mengecek mahasiswa saya udah seberapa jauh mereka paham dengan materi yang akan diajarkan. Nah, nanti di sana ketika mereka di situ terlihat mana yang belum paham, mana yang kurang, situ ditekankan lagi. Nah, setelah itu ada lagi tugas. Nah, itu untuk memperkuat dari mana yang belum paham tadi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini juga menjadikan ajang bagi teman-teman mahasiswa untuk melatih dirinya untuk mempersiapkan di dunia kerja nanti. Karena di dunia kerja nanti itu tantangan itu lebih berkali-kali lipat lebih susah dibandingkan ketika kita perkuliahan. Nah, jadi jalanilah perkuliahan dengan semangat, gigih, tekun, dan ikuti semua prosesnya gitu. Jadi jangan ada yang mengeluh, karena ini untuk teman-teman sendiri supaya kita nanti bisa mencerdaskan diri, bisa membangun bumi pertiwi ya. Nah, selanjutnya ada nih buat Bu Ica. Pembelajarannya dapat dipahami. Tapi dia berdoa nih Bu. Kenapa? Semoga kedepannya pembelajarannya dilakukan dengan menarik. Terima kasih Ibu. Jadi mungkin nanti kita akan Menarik. cari tampang. Ya, nanti memang di semester 2 juga saya sudah mulai mengkombinasikan berbagai macam metode-metode pembelajaran. Mungkin karena emang kemarin baru ya di anatomi fisiologi 1. Terus nanti di anatomi fisiologi 2 seperti kemarin saya membagi mereka ke dalam 4 kelompok. Nah, mereka membuat model pembelajaran DNA, double helix, sama sistem peredaran darah. Saya maunya juga sistem peredaran darah itu kalau bisa pakai motor jadi terlihat. Jadi pakai papan gitu kan, aqua, terus ada selangnya gitu kan. Itu memang salah satu juga selain yang menarik tadi. Jadi langsung itu bisa nanti digunakan oleh adik-adik kalian nanti.
Terima kasih Wah, sarannya. menarik sekali ya teman-teman. Nah selanjutnya, Selanjutnya komentar untuk Bu Ezi. Saya kurang mengerti kalau materinya dibagi per kelompok, Bu. Gimana tuh? Ya. Memang kemarin itu ada beberapa materi itu kita dikasih per kelompok dengan tujuan sebenarnya mereka bisa belajar bekerja sama yang pertama, yang kedua mereka bisa belajar mandiri awalnya tujuannya, tapi sepertinya karena mungkin kemarin itu masih semester mereka masih tingkat pertama mungkin, jadi belum terbiasa untuk diberikan tugas yang secara jadi mungkin masih butuh harus dibimbing dulu baru dia bisa ngerjain tugas. Jadi yang kemarin itu memang pure ini materinya coba pelajari bersama, terus nanti coba dijelaskan di depan kelas. Kemarin kan seperti itu. Daring maksudnya, nanti dia akan menjelaskan secara daring. Terus nanti teman-teman bertanya, dia bisa nggak jawab dari materi yang dia sudah pelajari. Nah, ternyata itu termasuk metode yang di awal mungkin belum cukup berhasil ya. Jadi kemungkinan itu bisa dipakai dan mungkin tidak di tingkat pertama. Mungkin nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ezi. Selanjutnya nah selanjutnya saya punya ini menarik sih. Saya anggap ini menarik, tapi ada satu kejanggalan gitu buat Pak Kamal. Pembelajarannya mudah dipahami dan praktikumnya dilakukan menarik dan mudah dipahami. Terima kasih Bu. Nah, di sini bagaimana nih tanggapan dari Pak Kamal? Jadi kalau belakangan Bu ya sebenarnya kan kalau dia kenal seharusnya saya kan Pak. Kenal lagi. Mungkin ini karena ngisi kuesioner cepat-cepat, pengen melihat hasil nilainya itu, pengen tahu dapat semester ini dapat IP berapa ya. Nah itulah akhirnya copy paste dari jawaban dosen lain, terutama mungkin dari ibu-ibu yang di sini kan, nah, terkopas lah. Mungkin kalau ditelusuri, mungkin di Pak Dino juga muncul tuh karena tapi kita nggak tahu juga ya. Enggak. Atau bisa jadi mahasiswanya karena pandemi, mahasiswanya udah lupa ini dosen ini ibu atau bapak. Iya, kita fokus ada nggak sih? Kamalia pemuda. Mau udah. Nah, kita lanjutin pertanyaan selanjutnya. Hasil evaluasi. yang berikutnya evaluasi untuk Ibu Yeni nih. Katanya belajar online-nya kurang memuaskan, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, memang karena kita di masa pandemi ini ya, jadi kita baru mulai beradaptasi dengan pembelajaran online. Nah, jadi kita semua baik kami dari sisi dosen dan juga dari sisi mahasiswa juga baru memulai pembelajaran itu dengan online atau daring. Nah, jadi kalau tanggapan saya sih memang semua yang kita kerjakan yang baru itu memang itu akan terasa lebih sulit di awalnya. Namun kalau kita sudah terbiasa dan kita mau berusaha, kita mau membahagiakan diri saja untuk belajar online demi mencegah terjadinya penularan ini ya COVID dan mensukseskan ini pemerintah ya Indonesia Sehat. Nah, jadi saya kira memang kalau misalnya online-nya kurang memuaskan, mungkin akan ditingkatkan lebih ke depannya. Soalnya kan baru pertama kali Ya. yang masih beradaptasi. Ya, intinya membiasakan diri Ya, terlebih membiasakan dahulu. diri. Ya, mungkin langsung mahir gitu. Ya, apalagi kan kondisi seperti ini kan. Mungkin nanti bisa komen ya nanti Iya. di Iya. komen-komen Iya, di bawah nanti iya. feedbacknya gimana online-nya nanti. Ada materi mahasiswa buat video jawaban. Tanggapan dari teman-temannya gimana? Jawaban. Nah, hasil evaluasi selanjutnya ini ada nih Pak, buat Pak Rino. Untuk semester berikutnya, saya ingin metode pembelajarannya lebih bisa dipahami oleh saya atau teman-teman mahasiswa lainnya ya Pak. Bagaimana Pak? Ya, mungkin evaluasi lah buat saya ya. Mungkin dulu saya menyampaikannya terlewat complicated atau terlewat rumit gitu ya. Jadi karena teman-teman semua juga punya basic yang berbeda-beda. Jadi kalau di berikutnya evaluasi saya sebenarnya kita nggak akan saya akan mulai dari
praktek sebetulnya. Jadi saya nggak mulai dari teori, tapi saya mulai dari praktek. Kemudian dari praktek itu apa teori ataupun hikmah apa namanya faedah konten ataupun teori sih ataupun ini ya konsep yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan praktikum tersebut. Nanti misalkan teman-teman melakukan praktikum isi data, oh ternyata dapat hasilnya. Karena kalau misalkan nilai A diubah, nilai B juga ikut naik misalkan, itu kan baru kita masuk kepada teorinya. Jadi strategi saya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman mungkin udah mendengarkan penjelasan dari dosennya kan, mengapa pembelajarannya seperti itu. Ya, lanjut. Selanjutnya evaluasi untuk Bu Ica. Ajak mahasiswa ke PGRS, Bu. Siap. Nanti habis selesai pandemi nanti kita akan jalan-jalan ke rumah sakit. Ya, doakan ya teman-teman, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jangan sekarang ke rumah sakitnya. Ya, nanti kita pas Rumah sakitnya gara-gara sakit. Jangan teman-teman, bisa. Nah, selanjutnya buat siapa lagi nih, Kak? Siapa lagi? Bingung ya? Nggak ada yang menarik kayaknya. Mungkin sama. Mungkin menarik ya, sama. Udah ditanyakan juga tadi responnya. Ada masih sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi kebanyakan itu komentarnya itu kebanyakan pujian semua. Ya. Berarti kinerja pembelajaran dari Bapak dan Ibu dosennya ini sudah termasuk sangat baik di pembelajaran semester lalu. Sekarang ujian ya. Tanyalah manusia yang lemah. Ya. Kita bacain ya puji-pujiannya yang bacain ya. Mungkin ini buat menambah semangat Bapak dan Ibunya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, buat siapa dulu nih, Kak? Langsung aja. Sama aja. Semuanya Langsung aja. aja. Semuanya aja posisi. Dan ini alhamdulillah baik dalam pembelajaran katanya. Alhamdulillah. Terus pembelajaran ini sangat membantu saya dalam mengenal elektromagnetik. Alhamdulillah. Jadi tanggapannya ini cuma alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah cukup baik. Berarti sudah cukup baik. Berarti harus ditingkatkan lagi ke depannya. Sudah baik juga, sudah bagus dan mudah dimengerti, sudah cukup baik. Rata-rata jawabannya seperti itu. Sudah cukup baik. Mungkin teman-teman langsung isinya baik karena takut mungkin ya nilainya jadi berpengaruh. Nyaman? Ada yang bilang nyaman nih? Nyaman? Bahaya kalau udah nyaman. Dosennya baik. Susah sih kalau udah nyaman. Mungkin dia tidur jadi Nyaman dosennya baik. Nyaman ada sensor. Itu aja kayak. Sudah bagus, cuma kalau bisa tugasnya dikurangin ya Bu. Udah kayaknya semuanya udah kita bacain. Dan secara keseluruhan hasil evaluasinya sangat memuaskan dan merupakan hasil kinerja Bapak dan Ibu sudah sangat baik. Bapak dan Ibu, ada nggak yang mau disampaikan ke mahasiswa-mahasiswanya untuk pembelajaran selanjutnya? Mahasiswanya harus gimana nih dalam proses pembelajaran? Coba dulu. saya Ya. urut aja. Nanti sama aku baca. Kalau dari saya kan nanti banyak komentar tentang tugas. Sebenarnya tugas itu memang ya kebiasaan sih pada akhirnya. Gak apa-apa. Mungkin ada dosen yang sedikit tugasnya berarti dia dosen yang kesayangan ya. Dia cuma tidak mau memberi tugas saja, kebetulan materinya tidak cocok untuk diberikan tugas pada saat itu. Nanti di akhir mungkin menumpuk tugas di depannya. Jadi tugas itu bukan berarti suatu hantaman juga buat kalian, bukan suatu rintangan juga, tapi memang suatu proses yang harus kalian lewati. Dan kalau sekarang kalian tidak terbiasa dengan tugas yang banyak, nggak apa-apa, coba aja dilalui dulu. Nanti
nanti kalian akan terbiasa dengan tugas itu. Di dunia kerja pun tugas akan banyak. Mungkin kalau tidak terbiasa mengerjakan tugas-tugas yang berbeda setiap harinya, nanti mungkin akan keteteran di dunia kerja. Jadi lebih bagus keteterannya di semester 1 atau semester 2, semester 3-nya kalian udah mulai terbiasa, semester kedepannya mungkin ya tugas gitu doang. Mungkin kalian akan melihat di belakang dan kalian tertawa. Kayak gini doang mah bisa satu hari ketemu semua mata kuliah nanti. Jadi cerita juga sih. Pas lulus nanti kan, wah lulus saya itu perjuangannya luar biasa. Daripada cuma nggak ada tugas kan, lulus sudah, lulus saya ngapain ya dulu. Nggak ada kita lagi kuliah itu gimana gitu. Oke, itu kalau komentar saya tentang tugas. Mungkin yang lain ada komentar tentang hal lain juga atau mungkin tentang tugas juga. Ya, sebenarnya sih kalau masalah tugas tadi ya, balik lagi bahwa teman-teman sebenarnya kalau misalkan nggak ada tugas, malah justru teman-teman sebenarnya nggak bisa terlalu mendapatkan materi pembelajaran itu dengan baik sebetulnya. Jadi bagaimana cara dosen itu memberikan, salah satu caranya memberikan pemahaman karena dengan teman-teman mengulang dan menguji kemampuan teman-teman tersebut melalui tugas gitu. Dan sebetulnya kan kita juga sebenarnya nggak terlalu sebenarnya menurut saya sendiri sih nggak terlalu berat sih ngasih persentase tugasnya ya, karena kita pun sudah meringankan dan insya Allah itu bisa dikerjakan lah dengan kemampuan teman-teman semua insya Allah. Tapi nanti kita akan coba lagi mungkin mengevaluasi bentuk tugasnya ataupun misalkan dari segi kualitas tugasnya ataupun kuantitas tugasnya. Dan juga ini evaluasi juga nih teman-teman semua. Kalau masalah kerjasama itu bukan berarti kerjasama itu A mengerjakan satu hal yang sama persis dua-duanya gitu ya. Jadi kerjasama itu bisa jadi A dan itu dikerjakan hasilnya berbeda tapi saling menyupport gitu, saling memberikan, mengajarkan. Misalkan mengerjakan ini saya nggak bisa nih, gimana caranya, diajarkan, bukan dikasih jawabannya terus dicontek mentah-mentah begitu ya. Karena tugas itu juga teman-teman harus niatkan untuk bisa meningkatkan kemampuan teman-teman semua. Terus nyambung juga ya, selain membiasakan teman-teman untuk belajar sendiri, salah satu cara dosen itu mengevaluasi mahasiswa itu kan dari tugas. Apalagi di pandemik sekarang ini kan kita tidak berinteraksi langsung dan kita tidak bisa tanya jawab langsung ataupun tidak bisa menilai kemampuannya secara langsung. Otomatis dosen akan menilainya melalui tugas-tugas. Makanya kerjakan tugas-tugas sebaik mungkin. Disitulah dosen bisa menilai apakah mahasiswa itu paham atau mengerti dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen. Kalau dari saya mungkin memang tadi dari disampaikan juga di awal kan, untuk memperkuat saja dari dosen yang sebelumnya. Jadi percayalah tugas-tugas yang teman-teman lakukan ini, kalau teman-teman ikuti prosesnya, nanti di akhir saat bekerja nanti di lapangan di manapun teman-teman bekerja nanti, itu akan terasa kalau misalnya teman-teman udah melalui proses mengerjakan tugas tepat waktu, manajemen waktunya udah terbiasa. Jadi pas kerja nanti itu berapapun tugas yang akan dikerjakan, teman-teman bisa menghandle. Nanti yang akan nanti pas di dunia kerja lah akan merasakan nikmatnya itu seperti apa. Oke, saya mungkin udah dirangkum ya oleh semuanya. Mungkin merasa berat juga karena ini kan situasi pandemi. Nah, mungkin di rumah terbiasa santai, tiba-tiba ada tugas, mungkin kita juga kadang ngirim tugasnya mungkin tidak harusnya jam 11 terus saya ngirimnya jam 1 siang gitu. Mungkin kerasa kok ibu ini tiba-tiba gitu. Mungkin karena situasi pandemi juga. Jadi intinya kita selalu jaga kesehatan supaya kita kembali ketemu lagi, kembali bertatap muka di kampus kita tercinta. Iya, terima kasih kepada Bapak dan Ibunya. Jadi hasil evaluasi teman-teman sudah kami sampaikan nih. Intinya semua biasa karena sudah terbiasa. Ya. Wah,